Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dan teman saya Sabrina dari kelompok 6 pada mata kuliah Pendidikan Multiliterasi dengan dosen pengampu Bapak Karnadi dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video ini kami akan membahas mengenai literasi bahasa Indonesia. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, maka pada saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam artian yang lebih luas. Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam memaknai literasi dan juga pembelajarannya. Contohnya seperti literasi digital, literasi sains, literasi bahasa Indonesia, dan sebagainya. Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari membuat literasi bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang proses komunikasi, khususnya bagi warga negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada kehidupan sehari-hari, masyarakat tak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dengan keberagaman suku dan budaya yang ada, masyarakat pun juga menggunakan bahasa daerah, bahkan juga bahasa asing yang dipadukan dengan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Dilansir dari laman Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra, terdapat 718 bahasa yang berasal dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi pada awal tahun 2018, 11 bahasa daerah di Indonesia dinyatakan punah. Adapun penyebab kepunahan bahasa daerah tersebut ialah adanya penyusutan jumlah penutur atau orang yang menggunakan bahasa itu sehari-hari, yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya oleh bencana alam, peperangan antar suku, hingga perkawinan antar suku. Informasi tersebut sudah sepatutnya kita jadikan peringatan bagi masyarakat Indonesia agar hal tersebut tidak terjadi kepada bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian ada contoh kasus yang dapat kita bahas, yaitu pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, di sosial media Twitter, terdapat salah satu fenomena yang terjadi, yaitu bahasa campur-campur atau bahasa gado-gado ala anak Jakarta Selatan. Nah, sebenarnya fenomena ini adalah penyampaian pendapat atau unggahan yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Fenomena tersebut disebut juga dengan alih kode atau sulitnya otak untuk mencari kosakata yang sepadan atau sesuai untuk kalimat yang sedang disusun. Nah, apabila fenomena tersebut tidak diiringi dengan pemberian pendidikan bahasa Indonesia yang baik, maka sebagian anak dengan segera akan menyebut bahwa belajar bahasa Indonesia itu sulit. Lalu bagaimana dong caranya untuk meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia? Nah, sebenarnya itu banyak banget cara untuk meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Tapi kelompok kami telah memilih 5 poin, yaitu yang pertama adalah mengapresiasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik oleh anak muda dan memperkenalkan keindahan bahasa Indonesia di luar sisi mekanisnya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan rasa bangga memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan. Contohnya adalah seperti saat kita belanja atau berjualan gitu. Ada kata-kata promo, buy one get one free, atau buy one get two. Padahal itu bisa diganti dengan kata beli satu gratis satu, beli satu dapat dua, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menghindari penggunaan bahasa Indonesia secara berlebihan guna menghindari gangguan terhadap kelancaran komunikasi. Sebenarnya untuk berbicara dengan bahasa asing itu tidak masalah, karena kita pasti akan memerlukannya nanti ke depan gitu, misalkan kalau kita mau keluar negeri atau untuk pelajaran di sekolah seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika tidak dalam pembelajaran atau sedang berbicara biasa nih kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, itu lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang keempat adalah memberi ruang imajinasi seluas-luasnya bagi generasi muda untuk bermain bahasa. Nah, bermain bahasa di sini contohnya itu seperti membuat puisi, membuat cerita pendek, dan lain sebagainya. Itu jika menggunakan bahasa Indonesia, itu akan membuat minat orang lain untuk mempelajarinya juga nih, bagi yang membaca atau kalau film bagi yang menonton. Nah, lalu yang kelima adalah upaya membiasakan berbahasa Indonesia dalam berbicara pada saat terjadinya interaksi. Sama seperti nomor 3, kita harus lebih sering menggunakan bahasa Indonesia saat mengobrol atau misalkan mengetik pesan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya jika menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.